Tapi sekarang gini ya, ini rumus yang Mas Hendra ya, yang kita Hmm. bocorin nih ke teman-teman, rumus yang kita bocorin ke teman-teman, bahwa semua apapun yang teman-teman mau, aset terjual, utang lunas, itu tuh ada di dalam frekuensi kebahagiaan dan bersyukur dan Iya. berterima kasih gitu loh. Betul. Tapi dia ada di frekuensi di sini, bersyukur, berterima kasih. Tubuh kita kalau mau mendapatkan itu, ya frekuensinya harus sama gitu. Frekuensinya harus dalam rasa bersyukur, berterima kasih, bahagia. Tapi ya gimana bahagia orang aku lagi kesel, gitu kan? Gimana bahagia orang aku lagi ada utang? Gimana mau bahagia kalau misalnya aku lagi dikejar-kejar untuk bayar? Gimana mau bahagia? Suamiku sakit gitu. Kan gitu pertanyaannya gitu. Ya itu disitulah rumusan abundant revolution. Boleh nggak abaikan dulu realita? Ya, Assalamualaikum Teh Feby, Mas Hendra, dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, saya Maya, tinggal di Bogor, ibu anak satu. Pertama kali saya tahu Abundant Revolution ini diajakin Bu Nur Aini, teman yang sama-sama di Ya, ya, batch ya. satu juga. Oke, ya, 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 Iya, ya, Bu ini, itu ya, teman ya. saya Mas Hendra. Oh, yang nggih, nggih, Bu, nggih, Bu. Saya sering dikirimin jajan kalau pas lagi di Jakarta sama beliau. Oh gitu ya, Wow. iya. Jadi waktu itu Bu Nura ini nengokin suami saya ke rumah yang habis operasi jantung. Nah, setelah beberapa hari setelah itu, tiba-tiba beliau WA aja ke saya, Mbak, yuk ikut kelas ini yuk. Kelas apa? Udah deh, pokoknya aku daftarin aja, kata dia gitu. Karena dia tahu juga sih kondisi saya waktu itu seperti apa gitu loh. Nah, jadi ceritanya cerita saya nih bermula dari sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ketika usaha suami saya bangkrut. Padahal sebelumnya ya boleh dibilang kami hidup sangat berkecukupan gitu loh. Nah, setelah itu ya boleh dibilang itu titik terendah saya juga. Sempat sih saya ikut beberapa kelas dari narasumber Ngaji Roso juga. Itu kalau nggak salah tahun 2023 sama 2024. Sebenarnya ada hasilnya juga, tapi looping lagi. Terus 2024 juga sama, looping lagi gitu. Nah, setelah terakhir waktu akhir Desember itu looping juga dan itu loopingannya benar-benar apa ya, sesuatu yang di luar kemampuan saya gitu loh. Jadi ceritanya suami saya tiba-tiba kena serangan jantung yang hebat dan harus dioperasi saat itu juga, sedangkan saya benar-benar nggak punya uang sama sekali gitu. Ya boleh dibilang uang cuman untuk makan sehari-hari aja lah gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau kan minjem sana sini gitu. Nah, setelah itu Mbak Nur kan nengokin tuh, nah, diajakin lah ikut Urban Revolution. Dan memang beda sih yang saya rasakan tuh ketulusan Teh Feby itu memang beda dari yang lain ya. Eh, Iya banget benar soal Mas Hendra. ketulusan dia. Iya benar vibrasinya itu terasa banget gitu loh tulusnya itu. Saya jalanin awal-awal sih belum belum ada hasil apa-apa lah. Bahkan saya sempat sakit juga. Terus saya pikir "Ah, ini sampai dirawat di rumah sakit juga tuh. Terus saya pikir ini saya sakit karena capek ngurusin suami saya atau karena apa sih namanya detox ya gitu. Detox karena jalanin releasing dan sebagainya itu. Tapi saya Detox. tetap eh, saya tetap jalanin aja. Kalau manifestasi-manifestasi kecil sih sebenarnya sudah banyak terjadi. Cuman yang benar-benar goal saya itu belum. Cuman saya terus aja jalanin. Tapi dengan jalanin itu meskipun saya belum dapat manifestasi saya waktu itu,
ngerasa nyaman aja gitu, terutama waktu sadar nafas syukur ya. Nyaman, tenang, damai gitu. Sampai seolah-olah tuh lupa semua masalah saya. Jadi kayak bahagia aja gitu. Nah, ketika saya udah bener-bener lupa itu, bahagia itu sebelum puasa, eh, apa namanya, aset saya terjual gitu. Padahal aset saya itu udah ditawarkan sekitar 4-5 tahun yang lalu, udah diiklanin Ya kemana-mana. Allah, oh, itu penting tuh. Kita harus dengerin ini serius teman-teman karena banyak problem jual aset tapi Iya, akhirnya larinya ke dukun gitu ya. Sekarang iya. ada dukun baru, dukun Feby namanya. Iya, Sadar Mas. nafas syukur. Iya. Lanjut, lanjut Jadi Bu. itu udah diiklanin kemana-mana, udah ditawarin kemana-mana, itu udah sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Yang datang sih banyak. Bahkan sebelum laku itu ada yang kelihatannya serius banget, udah tawar-menawar harga, tapi ternyata belum cocok harganya gitu. Nah, terakhir tetangga tetangga saya sebelah rumah, itu yang beli ternyata. Jadi ceritanya tetangga sebelah rumah saya itu tinggal di Australia. Mm-mm. Adiknya yang jaga rumah yang di sebelah rumah saya itu. Nah, dia lihat status suami saya jualan aset. Terus Harganya dia, berapa Bu tadi? kenapa? Harganya berapa tadi? Harga Harganya asetnya. Heeh. eh, 5,5 juta, 5,5 M. Sorry. Oh, 5,5 M ya Allah. Sudah ditawarkan selama 4 tahun empat ya Bu? sampai lima Oh, tahun. Sampai 5 tahun ya Allah. Nah, setelah adiknya dari yang punya rumah di sebelah rumah saya itu lihat status suami saya, dia telepon suami saya. Pak, coba saya tawarin ke kakak saya ya, ke kakaknya dia tuh yang punya rumah di sebelah rumah saya gitu. Oh iya boleh. Nah, nggak lama itu prosesnya, cuman beberapa jam dia telepon lagi. Iya Pak, kakak saya mau, katanya gitu. Dan ya udah, akhirnya awal puasa lah, puasa hari kedua kita bikin perjanjian di notaris tentang cara pembayaran dan sebagainya. Gitu, Mas Hendra, TVB. Masya Allah, Bu Maya. Makasih ya Gimana Teh? berbagi Ya. Gimana? cerita. Ayo Teh, tolong di breakdown ini Teh. Case yang seperti ini tolong di breakdown Teh. Teh, ayo Teh, Teh. Iya, Mas Hendra. Jadi substansinya gini, Mas Hendra. Sebetulnya kan Bu Maya itu mau jual asetnya udah lama ya, dari 4 tahun yang Hmm. lalu. Iya. Ketika itu, atau teman-teman yang lain lah, teman-teman semua lah mau jual aset udah lama nih, tapi nggak laku-laku gitu kan. Itu Hmm. kenapa sih? Ya karena ada layer yang menutupi Iya. kelimpahannya Bu Maya gitu. Iya, bener. Bener, Teh. Ada ketakutan, ada kebingungan, Iya. ada kecemasan, ada Hmm. dendam, atau ada nggak terima sama situasi ini kan. Bu Maya juga punya PR utang ya Bu Maya Iya. ya. Heeh. Sekarang tadinya utangnya gede, sekarang udah tipis Mas Hendra utangnya. Jadi Oh, ada dua nih PR Bu iya, Maya iya. saat itu, Hmm. dia pengen asetnya terjual dan dia pengen utangnya lunas, utangnya besar, dan dia juga Iya. mau utangnya lunas gitu. Tapi sekarang gini ya, ini rumus yang Mas Hendra ya, yang kita Hmm. bocorin nih ke teman-teman, rumus yang kita bocorin ke teman-teman, bahwa semua apapun yang teman-teman mau, aset terjual, utang lunas, itu tuh ada di dalam frekuensi kebahagiaan dan bersyukur dan Iya. berterima kasih gitu loh. Betul. Tapi dia ada di frekuensi di sini, bersyukur, berterima kasih. Tubuh kita kalau mau mendapatkan itu, ya frekuensinya harus sama gitu. Frekuensinya harus dalam rasa bersyukur, berterima kasih, bahagia. Tapi ya gimana bahagia orang aku lagi kesel, gitu kan. Gimana bahagia orang aku lagi ada utang. Gimana mau bahagia kalau misalnya aku lagi dikejar-kejar untuk bayar. Gimana mau bahagia suamiku sakit gitu. Kan gitu Hmm. pertanyaannya Hmm. gitu. Ya itu disitulah rumusan abundant revolution. Boleh nggak abaikan dulu realita? Iya. Abaikan dulu realita. Start pertama, boleh nggak abaikan dulu realita, yang penting respon Hmm. bersyukur. Iya. Disitulah sadar nafas syukur muncul.
bahwa hal pertama yang tidak pernah kita syukuri padahal itu daily terjadi adalah bernafas. Jadi ketika pertama kali diperkenalkan Abundant Revolution ini, bahwa ini sejatinya kamu yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sebetulnya aset rumah laku tuh sama semesta tuh udah ada laku gitu. Tapi ini frekuensinya belum match. Bu Mayanya masih bergetar dalam kesel, sebel, marah. Ini frekuensinya frekuensi bersyukur dan berkelimpahan, bersyukur dan bahagia, berterima kasih. Ketemulah materi Abundant Revolution kan? Ketika ketakutan, kebingungan ini disadari bahwa oh ini bagian dari perjalanan hidup, oh ini bagian dari dualitas, oh ini bagian dari cinta, oh cinta itu keutuhan, cinta itu keutuhan, oh keutuhan sama dengan kebahagiaan, kesedihan, ini keutuhan, gitu. Gelap, terang, ini keutuhan. Bahagia, sedih, ini keutuhan. Jadi kita di Abundant Revolution itu sama-sama sharing cerita bahwa boleh nggak dua hal ini kita terima, jangan satu diterima, satu ditolak gitu loh Mas. Nah, terbukanya sebuah hati untuk menerima, ini ada kebahagiaan, ini ada cobaan, misal suami sakit, ada PR hutang, hutangnya diterima dulu aja gitu. Nggak nyamannya diterima, rasakan penuh, kalau bisa peluk aja rasa itu, sampai masuk ke dalam bentuk cinta tanpa batas, dua-duanya kita peluk, disitulah terurai masalahnya. Disitulah dia jadi terurai, mencair, dia kembali ke sumbernya yang tadinya energinya itu tersumbat, ada lock energi kesumbat, dan dia menyala terus jadi masalah. Ketika diterima, orang ini cuma butuh diterima doang nih Mas.